Halo teman-teman Ria Farm, ketemu lagi dengan saya Ria. Oke, kali ini saya coba menjawab lagi ya beberapa pertanyaan dari kalian. Semoga bisa membantu dari pertanyaannya ya. Oke, ini ada Heri Sanjaya Dipta. Jenis babi yang paling cepat besar apa ya? Soalnya babi tetangga dengan konsumsi pakan dan perawatan yang sama jauh lebih cepat besar. Oke, Heri, untuk jenis babi itu pertumbuhannya semuanya sama ya. Kalau yang memang bibitnya itu SGI, hanya saja dari segi tekstur badan atau bentuk tubuh itu dia biasanya berbeda-beda. Jadi kalau untuk pedaging itu biasanya kita gunakan yang Duroc. Jadi yang tipe Duroc itu dia akan dari bodinya itu lebih pendek, tetapi dagingnya biasanya lebih banyak, kayak lebih berotot gitu ya, karena dia memang tipikal untuk babi potong. Terus kalau untuk kalian yang mau membuat indukan, itu biasanya kita Landrace dan juga Yorkshirean, karena itu dari segi karakternya itu biasanya lebih ngemong. Jadi untuk indukan itu dia bagus dari cara pemberian susu, dari insting keibuannya itu ada gitu loh. Jadi tergantung kalian. Tapi kalau untuk dari segi besar itu biasanya cepat besarnya itu yang pertama adalah tergantung tipe babi kalian itu memang yang ras atau yang memang sudah crossing atau mixing antara babi ras dengan babi lokal gitu. Dan untuk dari besar babi itu juga gak bisa diukur dari besarnya, karena kadang-kadang babinya itu ukurannya besar tapi baru ditimbang itu ringan. Itu dari ketentuannya itu dari faktor makanan, dari faktor pakan. Jadi kita nggak bisa hanya ngeliatin dari fisik luarnya, tapi kita harus tahu juga jelas turunannya itu apa. Dan kalau kalian bandingkan babi yang memang persentasenya itu pakannya jagung dibandingkan dengan persentase yang lebih besar dedak, bisa jadi dari ukuran badan itu terlihat lebih besar yang lebih banyak lemaknya untuk di dedaknya, tetapi yang makan jagung itu bisa jadi terlihat lebih kecil. Tetapi pada saat proses kalian menimbang untuk dijual anak babi itu dari beratnya itu akan berbeda gitu. Oke, selanjutnya dari Eman Nurak lagi. Halo Eman Nurak, sepertinya kamu banyak banget ya tulis komen di vlog saya. Oke, gak apa-apa. Kakak mau tanya lagi, di daerahnya saya tidak ada makanan premix vitamin dan vitamin selain premixnya yang cocok itu pakai apa? Untuk di beberapa daerah memang tidak semua ada yang menyediakan premix ya. Tapi coba deh kamu cek ke pakan-pakan ternak yang memang khusus menjual pakan-pakan ternak. Ada nggak premix atau vitamin yang untuk pemicu pertumbuhan? Biasanya mereka punya, hanya saja merek-merek dan brandnya itu biasanya beda-beda gitu. Jadi coba kamu tanyakin dulu ya. Ini ada Lindis Channel. Hai Lindis. Oke, hai Kak Ria, mau tanya tentang penyakit ASF. Apa memang belum ada obatnya ya? Iya, untuk penyakit ASF untuk sementara ini kita di Indonesia ya khususnya memang belum ada vaksinnya. Jadi memang dari masih lagi proses pembuatan vaksin dan sedang proses uji coba. Kalau nggak salah itu pimpinannya dari Universitas Udayana ya. Tapi kalau untuk lebih detailnya saya kurang paham, karena itu kan dari pemerintah langsung. Dan jika vaksinnya sendiri itu memang belum ada, bahkan Cina atau negara-negara lain pun yang memang sudah terkena virus ini lebih dahulu itu mereka belum ada untuk vaksin secara internasional. Kita belum ada seperti vaksin kolera, vaksin PRRS, vaksin mikroplasma. Itu memang untuk virus ASF sendiri itu belum ada. Dan cara penanggulannya memang hanya sementara ini dari biosecurity yang ketat, yang bagus gitu loh. Semoga jawaban ini bisa ngasih jawaban yang bagus ya buat kamu ya. Terus ini ada Andri Kacaribu. Hai Andri.
Wes, sukses terus berbagi ilmunya. Mantap, udah iklan sukses juga channelnya, Kak. Oke, thank you. Makasih banget buat kalian subscriber Ria Farm. Tanpa kalian channel saya nggak mungkin udah dimonetisasi ya, dan mungkin nggak akan berkembang ke depannya. Jadi makasih banget buat kalian yang udah subscribe, yang udah support channel Ria Farm terus, sehingga Ria Farm ini bisa berkembang untuk kedepannya. Dan semoga konten-konten saya bisa banyak membantu ya pertanyaan-pertanyaan dari kalian, yang utamanya peternak-peternak pemula yang di Indonesia. Oke, saya coba jawab pertanyaan lagi. Ini nggak ada namanya ya, jadi saya nggak tahu ini dari siapa, cuman ada tanda tanya aja. Mbak, panen babi biasanya berapa bulan? Ada sampai kisaran berapa beratnya? Oke. Kalau saya panen babi itu kisaran 5 bulan sampai 6 bulan, tapi dari lahir ya. Jadi kalau untuk dari sapi itu biasanya 4 sampai 5 bulan. Dan kisaran beratnya itu adalah 120 sampai dengan 140 kilo. Oke. Tapi untuk kisaran berat babi ini tergantung dari jenis pakan dan kualitas pakan yang kalian kasih gitu. And ada juga ini lagi satu dari Yuda Official. Mau tanya, Kak, saya pelihara induk babi bunting. Saat lahiran anaknya mati semua. Dari dalam wujud anaknya babinya tinggal tulang-tulang. Faktor penyebabnya apa ya, Kak? Terima kasih. Oke, Yuda, untuk anak babi yang biasanya itu sudah lahirnya itu wujudnya udah tulang-tulang, itu dikarenakan karena pada saat proses hamil itu anaknya itu udah keguguran di dalam. Tapi proses keguguran pada babi itu biasanya nggak langsung semua. Misalnya satu induk babi itu punya anak sampai 12 atau ada 10 janin ya yang ada di dalam perut babi. Jadi itu matinya itu nggak sekalian. Matinya itu step by step. Jadi satu dulu, akhirnya ngerembet lagi ke satu, ngerembet lagi satu anak sampai akhirnya semuanya mati. Nah, tanpa ada pertolongan dari suntikan injeksi seperti Ivermectin, antibiotik atau yang lainnya, nah itu sudah terlambat dari proses lahirannya juga. Jadi tidak ada kontraksi pada induk babi, itu menyebabkan akhirnya terjadi pembusukan di dalam perut. Nah, setelah terjadi pembusukan di dalam perut itu prosesnya itu tetap jalan sampai akhirnya setelah proses pembusukan tinggallah tulang-tulangnya aja, dan itu pasti akan keluar juga dari perut induk babi, cepat atau lambat itu pasti akan keluar. Nah, tapi hanya bentuknya ya itu sudah membusuk, dan itu juga kadang sisa tulang-tulangnya aja. Dan itu kalian harus disuntikan namanya injeksi Ivermectin dan juga antibiotik dan juga anti radang. Biasanya pada saat proses pembusukan atau keguguran dalam induk babi ini, itu induk babi akan mengalami yang namanya demam, ya kan? Terkadang beberapa hari tidak mau makan karena dia merasakan sakit di dalam gitu. Pada saat proses pembusukan di dalam perutnya ini. Nah, untuk induk babi yang sudah pernah terjadi seperti ini, itu sebaiknya tidak lagi kamu gunakan sebagai indukan, karena bagaimanapun kondisi di dalam janin atau di dalam perut induk babi ini sudah rusak, jadi tidak akan efektif lagi atau sudah tidak bisa digunakan untuk bereproduksi lagi. Kalaupun kamu akan tetap menggunakan induk babi ini atau kamu kawinkan si induk babi ini, hasilnya udah nggak sebagus atau tidak sesehat tidak sesehat induk babi yang normal. Dan faktor dari terjadinya keguguran itu banyak banget. Bisa jadi dari faktor makanan, bisa jadi faktor lingkungan, bisa jadi juga dari faktor yang namanya virus. Itu. Jadi memang untuk pembibitan atau peternakan indukan babi ini susah-susah gampang. Jadi itu banyak banget faktornya, dan itu memang harus dari si pemilik. Kita harus tanya dulu, kita harus lihat dulu kondisi kandangnya seperti apa, kira-kira ada penyakitnya apa segala macam, dan itu biasanya dokter hewan lebih paham ya. Tapi kita pun tidak akan tahu jika sebelum kita menanyakan bagaimana historinya sampai terjadi keguguran pada si pemilik, karena kan yang setiap hari ada di kandang itu kan pemiliknya, karena historinya pasti beda-beda. Oke, semoga jawaban saya ini bisa bisa membuat kamu mendapatkan jawaban yang memuaskan. Ya, istilahnya kamu bisa mengerti gitu loh, lebih memahami tentang bagaimana proses induk babi hamil dan apa sih penyebab kegugurannya itu ya. And saya coba jawab satu lagi ya. Ini ada Anik Channel. Halo Anik Channel.
Udah di-subscribe belum ya channel saya? Kalau belum, di-subscribe dulu ya. Jadi kalau saya jawab pertanyaan kamu di konten saya nanti nggak dapat nggak dapat infonya karena belum subscribe, jadi ketinggalan kan. Hai Mbak, saya dari Nusa Penida. Mau tanya berapa ya harga vaksin Hock kolera dan mikroplasma? Maaf baru pemula, mohon dijawab ya. Oke Ani, kali ini saya udah jawab ya pertanyaannya. Tapi ingat di subscribe dulu loh. Oke, jadi harga vaksin Hock kolera kalau untuk di daerah saya itu di Jembrane ya, biasanya saya beli kisaran 80.000 itu untuk yang 20 dus. Artinya 20 dus itu untuk 20 ekor babi, itu untuk anak babi ataupun untuk induk babi ataupun untuk pejantan. Jadi untuk vaksin, khususnya vaksin Hock kolera di sini, itu dosisnya adalah 1 mili per ekor babi. Jadi tidak diukur dari beratnya, tetapi kita ukur dari per ekornya. Jadi tidak dilihat mau itu kecil maupun itu besar, itu dilihat dari per ekor ya. Dosisnya itu semua 1 mili atau 1 cc. Dan untuk harganya tadi udah saya bilang itu sekitaran 80, 85. Jadi tergantung daerah dan tergantung juga si penjualnya ya. Dan untuk vaksin mikroplasma, untuk kalian yang punya babi penggemukan yang masih mungkin kisarannya 5 ekor, 10 ekor, itu masih sangat jarang sekali sampai menggunakan vaksin yang namanya vaksin mikroplasma ini. Ini biasanya digunakan pada kandang-kandang yang populasinya memang udah besar. Khusus yang punya penggemukan bisa sampai 100, 200, 300 ekor, atau mungkin yang terkecil adalah minimal 50 ekor ya untuk populasinya. Nah, vaksin mikroplasma ini fungsinya ya terutama pada gangguan pernafasan. Jadi supaya kalian tidak banyak terjadi gangguan pernafasan pada saat proses babi penggemukan, itu biasanya kalian akan menggunakan yang namanya vaksin mikroplasma. Dan untuk vaksin mikroplasma ini sendiri itu harganya agak sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan vaksin Hock kolera. Biasanya yang saya lihat itu kemarin kalau nggak salah ya, salah satu vaksin mikroplasma itu harganya sekitar 750.000 itu untuk 50 dos. Jadi untuk 50 ekor babi, untuk 50 dosis ekor babi itu harganya sekitar 750.000. Jadi lebih sedikit tinggi dibanding dengan vaksin Hock kolera gitu. Jadi itu juga tergantung brandnya, tergantung harga yang dibelikan oleh masing-masing supplier ya. Jadi itu kisaran harganya. Oke Ani, jawabannya pertanyaannya udah saya jawab ya di ini saya kali ini. Dan ini ada yang terakhir ya, kita jawab satu lagi ya. Ada Petrus Patabo. Halo Petrus, mau tanya apa penyebab anak babi kalau lahir biasa? Mau tanya apa penyebab anak babi kalau lahir biasa tidak ada lubang anusnya? Dan bagaimana cara mengatasi biar tidak terjadi demikian? Oke Petrus, akan saya coba jawab ya pertanyaannya. Ini biasanya lebih cenderung ke kesalahan genetik gitu. Jadi antara bisa jadi persilangan kawinnya itu lebih banyak, persentase sedarahnya itu besar, atau ya mungkin ada cacat genetik dari si betina atau si pejantan. Jadi bisa menyebabkan yang namanya terjadi ini cacat lahir. Ada yang tidak ada lubang anusnya, pernah juga ada yang tidak ada tidak ada mulutnya bagian atas, atau misalnya beberapa cacat lahir lah, cacat fisik itu biasanya disebabkan oleh faktor genetik. Dan bagaimana cara mengatasinya supaya tidak terjadi? Itu untuk meminimalisirnya itu biasanya kita jangan sampai yang adanya namanya kawin silang antara kawin silang sedarah. Jadi antara misalnya kamu buat indukan itu dari anaknya, terus pejantannya juga sama-sama dari satu indukan atau dari satu pejantan, itu akan menyebabkan banyak terjadinya cacat fisik. Ada nanti yang hernia, ada nanti yang tidak ada lubang anusnya ya, lebih ke sana lah, mengarahnya ke cacat fisik gitu. Oke teman-teman, itu dulu ya pertanyaan yang saya jawab. Semoga
video saya kali ini bisa membantu kalian. Salam peternak dari Bali, sampai jumpa di video saya berikutnya. And jangan lupa di subscribe dulu. Nanti ketinggalan loh setiap kali saya buatkan video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Nanti bingung mau cari videonya yang mana. Nah, oke. Jadi salam peternak dari Bali, Jaya Peternak Babi. Bye bye.